Om Awigenama Nama Sedang, Om Swastiastu Nama Sohaya. Salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewakili Guru 7 SD Negeri 3 Tianyar Tengah. Perkenalkan, nama saya Nina Suwani. Akan membawakan sebuah cerita Cupak dan Igranta. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Di suatu desa, ada sebuah keluarga mempunyai 2 orang anak. Namanya Icupak dan Igranta. Icupak badannya besar, perutnya gendut, dia sangat malas mengurus dirinya. Sedangkan Igranta badannya semampai, wajahnya tampan, kulitnya putih, perilakunya lemah lembut, rendah hati, dan selalu rajin bekerja. Suatu hari, kedua anak tersebut disuruh oleh ayahnya membajak sawah. Sampai di sawah, Icupak dengan santainya dia bermain. Tetapi Igranta membajak sawah sampai selesai. Sudah setengah hari, Icupak melumuri badannya dengan lumpur. Dengan itu, ia mengambil aki airnya. Sampai di rumah, Icupak berkata kepada ayahnya, "Ayah, ayah, dengan teganya Igranta tidak mau membantu aku membajak sawah. Aku bekerja sendirian." Akhirnya ayahnya marah dengan Igranta. "Hai, percuma ayah mempunyai anak seperti kamu. Kerjamu cuma hanya bersolek dan bermain. Pergilah kamu dari rumah. Jangan pulang lagi." Setelah adiknya pergi, Icupak berkata kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah mengusir Igranta? Bukan akulah yang membajak sawah. Igrantalah yang menyelesaikan pekerjaan." Ayahnya terperangai. Dia terlalu cepat mengambil suatu keputusan. Belum dapat berpikir mana yang benar dan mana yang salah. "Ya, kalau demikian, carilah adikmu. Suruh dia pulang. Minta maaflah kepada mereka." Icupak berjalan mencari adiknya. Igranta sudah jauh berjalan melewati desa Majapahit. Sudah hampir memasuki hutan, barulah Icupak dapat mengikuti adiknya. Berapa kali Icupak memanggil-manggil adiknya, namun adiknya berkata, dia menolak. Dia akan belajar hidup mengembara. Karena hari sudah malam, Icupak tidak berani pulang sendirian. Maka terpaksa Icupak mengikuti jejak adiknya. Kedua perjalanan pemuda itu sangatlah melelahkan. Icupak selalu mengeluh, selalu bilang perutnya lapar, dan selalu berkata yang tidak sopan kepada seseorang. Walaupun demikian, Igranta selalu penyabar, tidak memarahi adiknya, dan memberikan ampun minta maaf kepada masyarakat dengan tutur kata dan perilakunya yang bijak. Setelah melewati jalan desa Majapahit, sampailah kedua pemuda itu di desa Kediri. Dia bertanya-tanya dalam hati, ada apa desa ini? Desa ini sangat lengang, satu pun tidak ada penduduk yang keluar. Suasananya sepi, seperti desa mati, baru habis perang, sangat mencekam. Di situ dia melihat seseorang. Dia berkata, "Jero, ada apa dengan desa ini?" Orang itu berkata, "Beberapa hari yang lalu, putra Raja Sandewi diculik oleh raksasa benar. Penduduk di sini tidak mau keluar, takut. Sudah beberapa cara dilakukan, semua orang tidak ada yang berhasil. Sang raja sekarang berduka." Akhirnya sang raja mengeluarkan janji, barang siapa yang bisa membunuh raksasa benar,
dan menyelamatkan sang putri masih hidup, dia akan dinobatkan menjadi menantu dan memberikan kedudukan yang sama. I Grantang berkata, minta dengan sopan kepada seseorang, "Ampun Tuan, antarkanlah saya menghadap sang raja." Orang itu mau mengantarkan I Grantang menghadap sang raja. Sampai di Puri, I Grantang dengan hormatnya menghadap sang raja. "Ampun Tuan Raja, saya menghadap sang raja bukan karena imbalan. Saya merasa terpanggil untuk menyelamatkan sang dewa. Izinkanlah saya ikut berperang melawan raksasa benar." "Benar Raja, saya akan membunuh raksasa Benaru yang jahat ini. Akulah Icupa, sudah banyak membunuh raksasa." Sang raja sudah dapat memahami kedua pemuda. Dia tidak percaya dengan Icupa. Badannya besar, perutnya gendut, selalu minta makan. Sang raja memberikan restu kepada I Grantang. Setelah restu itu diberikan dari sang raja, kedua pemuda itu mohon diri untuk pergi ke gua untuk membunuh raksasa. Sampai di mulut gua, Icupa berkata, "Baiklah, kamu saja yang masuk gua. Aku yang akan menunggu di mulut gua. Apabila raksasa keluar, aku yang akan membunuh." "Ya, baiklah. Aku akan menancapkan tongkat ini. Apabila tongkat ini ngebah ke timur, berarti aku berhasil membunuh raksasa. Apabila tongkat ini ngebah ke barat, berarti aku kalah." Tak lama kemudian, Icupa mendengarkan geramat raksasa. Icupa takut, badannya gemetar. Cepat-cepat dia bersembunyi di semak-semak belukar. Dikirain raksasa akan muncul di mulut gua. Tak lama kemudian, tongkat yang dipancangkan I Grantang ngebah ke timur. Itu berarti I Grantang berhasil membunuh raksasa. "Tunggu aku adik, aku akan mencekik raksasa." Icupa berjalan karena gua itu sangat gelap dan baunya sangat tinggi. Dia cukup menunggu di mulut gua. Tak lama kemudian, I Grantang kelihatan sambil menggendong Tuan Putri. Disitulah Icupa mempunyai niat jahat. Direbutlah Tuan Putri dan I Grantang ditendang sampai jatuh ke dasar gua. Dengan gagahnya, Icupa menggendong Tuan Putri ke gua menghadap sang raja. Disitulah kemenangan Icupa dirayakan siang dan malam. Di dalam perayaan kemenangan itu, sang raja wajahnya dengan Tuan Putri sangat murung. Dia bertanya-tanya dalam hati. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sang putri pergi ke pasar membeli bunga. Di warung itu dia melihat seorang pemuda menjual bunga. Di jari manisnya terlihat cincin yang melingkar permatakan merah. Selidik demi selidik, ternyata itu I Grantang. Sang putri berkata kepada ayahnya agar memanggil pemuda itu menghadap sang raja. Akhirnya dipanggillah I Grantang menghadap sang raja. Sampai di Puri, I Grantang menceritakan ceritanya untuk mendapatkan sang putri. Setelah dia sampai di mulut gua, sang putri direbut oleh Icupa. Akhirnya I Grantang ditendang sampai jatuh ke dasar. Akhirnya dia pingsan. Tak lama kemudian, dia baru siuman. Dia berusaha keluar dari mulut gua. Dengan badan yang lemas, perut yang lapar, muka yang pucat, untunglah ada seorang petani yang mau memungut dia dan memelihara dia sampai sehat dan aman. Amat marahlah sang raja dengan Tuan Putri kepada Icupa. Atas desakan rakyat, Icupa diusir dari desa Kediri dan I Grantanglah dinobatkan menjadi menantu dan diberikan kedudukan yang semestinya. I Grantang dinobatkan menjadi sang Prabu, diberikan nama Prabu Ano. Prabu Ano sangat memperhatikan keadaan rakyatnya. Ia memberikan
dia memberikan pengampunan kepada rakyatnya yang mau mengakui kesalahan. Begitu juga ayah dan adik. Itulah sekilas cerita Icupak dan Ikram. Untuk akhir kata saya ucapkan para misal. Om Santi Santi.